Halo semuanya, kembali lagi channel Jel ID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan mencoba meeting online menggunakan laptop jadul yaitu Samsung RC410. Penasaran dengan performa laptop jadul ini digunakan untuk meeting online sehari-hari? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, siapa sih yang kenal dengan brand Samsung? Brand asal Korea Selatan yang bergerak di bidang smartphone, terus juga di elektronik rumah tangga juga ada seperti TV, kulkas, dan lain-lain. AC juga termasuk, tapi kali ini gue akan bahas tentang laptopnya. Tapi sebelum itu juga, pastiin dulu kalian subscribe channel Jel ID dan nyalain notifikasi update-nya biar gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Laptop Samsung ini memang tergolong jadul, tapi bener nggak sih bisa dibuat untuk kita meeting online dalam pekerjaan? Karena dari tahun lalu kita sudah melewati masa-masa pandemi yang semuanya dilakukan serba online, dari kita belanja, terus sekolah, kuliah, kerja, pesan makan, dan lain-lain. Kita semua melakukannya serba online. Terus laptop ini kan jadul nih, keluaran tahunnya udah lama banget. Beneran bisa nggak sih nih buat meeting online? Kali ini bakal kita tes untuk pengerjaan meeting online. Nah, langsung aja kali ya kita tes webcamnya. Webcam dari laptop ini memiliki resolusi 1,3 megapiksel. Ya sebenarnya resolusi standar lah untuk laptop, karena laptop yang sekarang pun juga rata-rata masih 1,3 dan mampu merekam sampai 720 megapiksel. Bagaimana dengan laptop ini? Resolusinya berapa? Ini akan gue tes dan hasilnya bakal gue tampilin menggunakan footage langsung dari webcamnya. Nah, ini adalah hasil dari webcam Samsung RC410. Gimana menurut kalian? Kalau buat gue sih ini oke banget kameranya, nggak ada delay, noise-nya pun tidak mengganggu. Ini hasil kayak gini pun karena gue full lighting ya. Mungkin kalau gue nggak full lighting di low light, mungkin juga agak gelap, kayak gitu. Ya oke sih, fine untuk laptop keluaran tahun 2010-2011 dengan kualitas webcam 1,3 megapiksel. Ini punya gerakan yang cukup smooth dan hasilnya cukup oke. Mantap. Nah, kan tadi udah lihat tuh hasil dari webcam ini. Terus gimana untuk kita gimana kalau kita pakai software meeting online seperti Zoom dan Google Meeting, dan gue juga akan gunain Skype. Ini dia hasil testingnya menggunakan 3 software tersebut. Jadi ya, tapi bagus ya berarti ya? Bagus sih ini mah gitu, gambarnya oke gitu, biarpun ini laptop jadul, masih gambarnya masih bagus. Iya, keren sih, kameranya ada titik-titik bisik ya, enggak ya? Kalau di gue sih enggak gitu, tapi kan mungkin kalau bus kita dari koneksi kali ya. Sinyal ya? Iya, dari sinyal gitu. Tapi kalau di gue sih hasilnya bagus. Lo juga bagusnya putihan lo? Oke. Cahaya lampu. Oh, cahaya ilahi berarti ya. Mantap. Nah, ini testing pakai Zoom Meeting. Gimana Cap di sana, Cap? Bagus nggak, Cap, gambarnya? Lumayan ya. Ya, ini hasil dari Zoom Meeting sih. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sama tadi hasil dari ini ya. Hasil dari apa? Iya, tergantung sinyal aja. Kalau dari hasilnya sih ya nggak beda-beda jauh dari Google Meet sama Zoom. Fine aja ya. Oke lah, mantap lah. Untuk laptop jadul bisa buat pakai Zoom Meeting, cakep banget nih. Manjiu. Ya, ini ngetes lagi meeting online lagi sama Febri mulu ya, bosen gitu. Meeting online lagi. Ini pakai Skype. Gimana Cap pakai Skype, Cap, di sana, Cap? Bagus nih, keren. Hasilnya Bagus lah, gambarnya bagus ya. Hasilnya bagus. Beda nggak sama Zoom Meeting sama tadi Google? Lebih enakan pakai Skype sih. Enak pakai Skype ya. Berarti Skype? Ya, mungkin jaringan Skype lebih stabil sih, jadi gambarnya enak, udah berubah-berubah kayak tadi. Oh gitu. Berarti Skype improvementnya udah bagus sekarang nih. Jadi bisa jadi pilihan juga. Kalau misalkan Zoom nggak bisa, Google Meeting nggak bisa jadi pakai Skype. Nah, jadi setelah tadi udah testing menggunakan 3 software dari Zoom Meeting, Google Meeting, sama Skype, gimana impresi gua? Kalau dari hasil kameranya sih bagus-bagus aja sih dari hasil kamera laptopnya ya. Tapi tadi setelah gue coba tanya sama Febri gimana hasilnya di sana katanya lebih gersak-gersak mungkin karena koneksinya.
Tapi dibanding dari Zoom Meeting sama Google Meeting, di Skype tuh lebih bagus, lebih stabil koneksinya. Jadi gue sih kayaknya prefer pakai Skype. Cuma orang mungkin lebih familiarnya dengan Google Meeting atau pakai Zoom Meeting. Mungkin orang familiar pakai itu. Tapi gue sih kalau buat milih nyari koneksi yang stabil dan lain, mungkin pakai Skype. Jadi laptop ini memang bisa digunakan untuk Google Meeting. Digunakan untuk meeting online. Masih support lah laptop ini menggunakan software yang tadi. Kalau sebenarnya emang software meeting memang butuh aplikasi yang spesifikasi yang gede-gede banget. Jadi laptop ini masih cocok banget untuk meeting online. Nah, itu kan tadi udah gue tes untuk meeting online. Terus gimana untuk spesifikasinya? Tapi sebelum gue bahas spesifikasinya, kita bahas dari sisi desainnya dulu. Desain dari laptop Samsung ini, dia mempunyai keseluruhan bodinya itu memiliki material polikarbonat. Dan ada yang unik di bagian cover depannya ini. Cover depannya ini dia mempunyai two tone colors, memiliki warna ada yang red wine, ada yang black glossy, ada yang matte black, silver, dan brown. Dan untuk yang kita bahas kali ini dia menggunakan warna silver. Untuk dimensinya, laptopnya memiliki dimensi yang cukup tebal, berukuran 34,5 cm kali 23,9 cm kali 3,12 cm. Dengan berat 2,35 kg. Ya, untuk berat dan dimensinya ini menurut gua cukup standar, karena mengingat lagi ini laptop keluaran cukup lama, mungkin 2010, 2011. Jadi kalau untuk memiliki dimensi setebal ini masih fine lah menurut gua, dengan berat yang masih cuma sekitar 2,35 kg. Dibanding laptop punya gue pribadi itu Alienware yang beratnya laptopnya doang itu udah 4,5 kilo, ya jauh lebih mending bawa laptop ini dibanding bawa laptop gue sih kalau kemana-mana. Di bagian displaynya, laptop ini memiliki resolusi 1366 x 768 pixel dengan ukuran 14 inci, LED backlit, dan sudah dilengkapi dengan anti glare. Untuk laptop keluaran lama sudah menggunakan anti glare, itu udah nilai plus banget. Tapi untuk layarnya dia kayaknya masih menggunakan TFT, soalnya kalau gue lihat dari samping gini dia warnanya hilang gitu, masih warna, kalau dari sini jadi hitam gitu. Jadi kemungkinan layarnya masih TFT. Terus juga untuk resolusinya bisa gue bilang cukup standar, karena laptop sekarang kan udah banyak yang pakai Full HD, tapi ini udah 136 x 768, pada masanya mungkin itu udah cukup bagus. Dan untuk keyboardnya ini memiliki bentuk touch yang cukup unik ya. Dia bentuknya tuh nggak terlalu kotak karena di pinggirannya agak rounding gitu. Kalau dilihat sekilas sih, ini menurut gue ini kayak keyboardnya Asus VivoBook, kayaknya VivoBook ya, juga bentuk-bentuknya kayak gini. Dan untuk jarak antar touchnya ini cukup lah, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi untuk kalian ngetik tuh masih pas. Tapi feels ngetiknya nih ya, buat gue nih kayak agak aneh sih. Gue pakai keyboard ini udah gue testing buat berapa kali ngetik-ngetik, kayak agak keras gitu. Ya gue nggak tahu sih, kayaknya apa emang tuh firasat gue aja, karena biasa pakai laptop keyboard gue. Terus pakai kesini kayaknya agak keras gitu. Tapi kalau kalian ada yang punya juga Samsung RC410 ini, terus kalian punya experience lain tentang keyboardnya, boleh kalian tulis di kolom komentar, jadi kita bisa sharing nanti. Nah, untuk touchpadnya ukurannya emang nggak terlalu gede sih, sesuai dengan keluaran tahun laptopnya. Keyboardnya emang touchpadnya memang berukuran agak lebih kecil, nggak kecil-kecil banget. Tapi kalau dilihat dari posisinya juga nggak terlalu sentris di tengah, pasti dia agak ke sebelah kiri dikit, dan sebelah kanan itu pasti ada lebih, space itu lebih lebar. Dan dia ada finishing chrome untuk tombol fisiknya di klik kiri dan klik kanan. Terus gimana saat gua gunain touchpadnya? Touchpadnya ini cukup responsif, surprisingly susah banget pakai bahasa Inggris. Surprisingly touchpadnya enak, nggak slow respon atau gimana. Cukup bisa dibilang istilahnya. Gue bingung, tapi digunain di tangan tuh enak, nggak bakal slip atau gimana. Untuk scroll 2 jari atas bawah masih masuk, karena diingat lagi ukurannya kan cukup kecil. Tapi untuk penggunaan 2 jari ini masih enak banget. Spesifikasi dari laptop ini menggunakan Intel Core i5 M480 generasi ke-1 dengan clock speed 2,66 GHz dengan RAM 8GB DDR3. Dan untuk grafisnya dia sudah dilengkapi Intel HD Graphics dan ditambahan Nvidia GeForce 315M. Ini Nvidia yang jadul banget, sekitar 256MB atau 512 ya kalau nggak salah. Terus penyimpanan dari laptop ini juga masih menggunakan hard disk sebesar 500GB. Dan laptop ini juga mempunyai varian yang lain. Dia ada yang menggunakan Core i3 M380 generasi ke-1 juga,
dan varian hard disk yang 640 GB. Dan untuk konektivitasnya seperti biasa sudah dilengkapi Wi-Fi 802.11 BGN dan Bluetooth versi 3. Dan untuk baterainya itu sebesar 6 sel dan mempunyai AC adapter yang berkapasitas 60 watt. Port I/O dari laptop ini dilengkapi dengan 3 USB 2.0, juga udah ada card reader, VGA, audio combo jack, HDMI, dan masih ada optical drive yang bisa kalau misalnya kalian mau install sesuatu masih menggunakan CD atau formatnya masih CD, masih bisa digunakan di laptop ini. Jadi setelah yang tadi udah kita bahas dari atas sampai bawah, kesimpulan dari Samsung RC410 ini, untuk webcamnya oke, kualitasnya bagus seperti yang udah kalian tadi lihat. Dan ini inget lagi nih, laptop jadul gitu kan. Jadi buat temen-temen yang punya laptop jadul, jangan ragu, dicoba dulu aja. Kalau webcamnya masih berfungsi, coba dulu aja gunain software yang meeting online seperti tadi udah gue pakai. Ada Zoom Meeting, ada Google Meeting, terus kita juga bisa gunain Skype. Dicoba aja, siapa tahu laptopnya kan bisa digunakan untuk meeting online. Kecuali kalau emang menurut kalian terasa gelap, boleh tambahin lighting, bisa pakai flash handphone atau beli ring light yang kecil buat nambahin pencahayaan biar kualitas kameranya tuh lebih bagus. Dan laptop bekas ini juga bisa kalian dapatkan di marketplace dengan harga kurang lebih 2 jutaan untuk Samsung RC410 ini yang versi Core i5 generasi pertamanya. Kalau versi i3-nya pasti harganya pun berbeda. Nah, jadi sekian dulu untuk testing meeting online menggunakan laptop Samsung RC410 ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on... kapan ya? Minggu depan berarti next week. Bye-bye!